Oke. Jadi assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang hari ini. Hari bertepatan dengan hari raya Nyepi Pak Agus ya. Tanggal 25 Maret 2020. Rekod ini atau rekaman video ini saya buat di ruangan kerja saya guys. Tetap tonton, ikuti apa yang akan disampaikan atau di-share kisah-kisah tanah Borneo atau tanah Kalimantan ini dari tangan pertama, dari sumbernya langsung, yang mana Pak Agus ini nanti beliau akan memperkenalkan diri guys. Ini adalah teman sahabat terbaik saya di Sangatta, Kabupaten Kutai Timur. Sengaja saya panggil pada siang hari ini. Semoga apa yang disampaikan beliau nanti bermanfaat, khususnya teman-teman yang mau merantau ke sini atau main-main sini atau traveling ke Kaltim gitu atau ke Kalimantan pada umumnya, kaitannya dengan nanti Kalimantan Timur ditetapkan sebagai ibu kota negara yang baru oleh Bapak Presiden Joko Widodo. Nanti Pak Agus minta tolong diceritakan yang pertama itu tentang kisah mati surinya Pak Agus. Kemudian nanti langsung untuk sekul atau sesi keduanya, di bagian keduanya nanti hal-hal bukan hal-hal mistis ya, atau hal-hal pengalaman spiritual atau pengalaman gaib Pak Agus selama ini sebagai orang yang asli lahir di sini. Mohon diperkenalkan dulu Pak Agus, disapa teman-teman kita. Halo semua, nama saya Pak Agus, tinggal di Sangatta, Kalimantan Timur, Kutai Timur. Sambil ngerokok nggak apa-apa. Nggak apa-apa ini. Kadang saya nge-vlog juga sambil ngerokok. Santai aja. Biasa. Yang pengalaman yang mana nih Pak, yang duluan? Yang mati suri dulu. Ya itu mati suri. Ini yang pertama, nanti YouTube-nya berjudul Mati Suri ala Kalimantan. Ya. Itu kejadiannya pas umur saya lagi tahun, kalau tahunnya kurang begitu jelas ya, karena masih kan belum sekolah waktu itu. Tapi sekitar umur 12 tahunan lah kejadiannya itu. Iya. Semuanya Bapak sambil nanya, jadi biasa Iya. ceritanya. Iya, yang saya ingat itu istilahnya pada saat waktu masih kecil itu, tahu umur berapa, ceritanya Pak Agus main sepedaan atau main lompat-lompatan apa sama teman-teman itu, kemudian jatuh, kemudian dibawa ke rumah dan seterusnya, kemudian nanti ada ibunda jenengan yang pegangi tangan, kemudian istilahnya bapak yang dijemput di daerah Gunung Menangis segala macam. Nah itu Iya. Itu kan kejadiannya pas lagi hibur adik, lagi lagi main. Umur berapa itu Pak? Umur sekitar 12 tahunan lah 12 tahunan. kejadiannya. Jadi main sepedaan yang dari kayu, yang pakai stangnya kayu juga, dari kayu kopi lah dibikin badannya. Sepedaan itu kan dari bambu. Iya. Jadi pas lagi membawa adik yang digantung dipakai sarung, saya lagi lari kan, lagi asik-asik lari membawa adik tuh, tiba-tiba ban sepedaan itu langsung masuk ke lubang. Jadi stang yang kayak dari kayu kopi itu langsung hantam kena ke ini, posisi dagu ini, langsung kolap aja langsung sudah. Tapi dalam waktu saya kolap itu kan saya masih melihat, kalau saya tuh langsung di orang rame-rame gotong bawa saya naik ke rumah langsung. Nah saya ngeliat posisi saya lagi dibaringkan orang tua saya di pembaringan. Langsung ada orang tua saya datang menangis. Nah saya lihat semua keadaannya, keadaan jasad saya kemungkinan waktu itu antara roh saya sudah misah dari badan. Jadi saya lihat orang tua saya lagi menutupin saya pakai sarung tuh, langsung tapi orang tua saya masih mengeluarkan tangan saya dari sarung, masih dipegang, masih. Iya. Langsung dia bilang, saya dengar dia bercerita, ini kita tunggu aja bapaknya,
kalau bapaknya sudah datang baru anak ini kita makamkan, karena anak ini ada kesayangan bapaknya. Jadi sebelum jasadnya kita makamkan harus bapaknya ada untuk melihatnya. Sementara kondisi bapak saya waktu itu kan jauh dari rumah, Iya. sekarang lagi kerja bikin, kalau orang Kalimantan itu bikin sirap lah Untuk atap untuk rumah. atap rumah. Nah itu. Jadi semenjak kejadian sekitar jam 10 pagi itu sampai jam 12, sampai jam 1, sampai jam 2 itu saya masih di rumah itu karena orang tua belum datang. Sementara ada yang saya dengar disuruh nyusul bapak saya ke hutan mengambil. Nah sedangkan perjalanan itu jauh. Kalau dari Bontang itu kejadiannya kan di Gunung Sari, waktu itu masih kampung. Berarti waktu itu TKP-nya istilahnya tempat lahir kamu atau kamu saya sampean di sekitar Bontang situ ya Ya sekarang. di Bontang di Gunung Sari Daerah tempatnya Gunung Sari. sekarang. Nggih, nggih. Jadi dari Gunung Sari ke kalau lokasi bapak bekerja itu kalau dijalanin sekitar sekarang itu lokasinya sekitar Gunung Menangis itu, karena situ dulu Berarti banyak dari ulin. Bontang ke arah Samarinda. Ya dari Bontang ke arah Samarinda. Nah di situ posisi orang tua saya bekerja. Nah sudah sampai ke sana, orang yang mencari itu belum tentu juga langsung mendapatkan, karena kan bapak saya cuma ketemu pondoknya, tapi tempat dia bekerja jauh dari pondok. Nggih, nggih. Mencari kayu lin yang untuk dibikinkan kayu atap itu tadi, kayu sirap itu. Nggih. Nah sementara mencari itu sampai malam. Nah sudah ketemu, ceritanya di sana. Habis itu dia rapikan semua pondok sebelum ditinggal ini. Nah berjalanlah dari sana paginya sekali, berjalan dari pagi itu jalan sampai ke rumah itu sekitar, kalau diperkirakan jalan kaki itu dari jam 7 itu sampai ke rumah itu sekitar jam 4 sore baru sampai. Nah sementara di dalam pencarian itu, saya sementara di rumah ini kupikir di rumah kepingin lagi bermain sama teman-teman. Iya. Nah saya turun, saya sapa semua teman-teman saya yang ada. Mereka semua enggak melihat, seolah enggak melihat saya waktu disapa itu. Saya datangin, malah saya gapai begini, teman-teman itu malah mereka merasa seperti enggak kesentuh. Iya, iya. Jadi saya juga kadang waktu itu agak bingung juga, kok bisanya kayak begini kejadiannya. Teman saya datangin, mereka semua enggak melihat. Sampai saya jalan jauh lagi datangin teman ke kampung sebelah ibaratnya, tapi teman-teman itu semuanya enggak Nggak menghiraukan. Ya enggak menghiraukan apa yang saya juga heran juga yang kejadian diri saya, apapun saya sentuh semuanya enggak bisa tersentuh. Tapi saya bisa aja mau menyentuh tapi enggak kesentuh. Saya lepas saja seperti menyentuh angin. Jadi saya jalan lagi, saya cari teman-teman saya. Mereka semua saya anggapnya mengharapkan lagi, dan saya langsung pergi, sudah jalan lagi sudah. Nah di situ saya melihat ada cahaya terang sekali, tapi enggak silau untuk dilihat. Iya, iya. Cuma terang putih aja. Nah saya datangin, tapi sepertinya sejalan itu sejuk aja, nggak ada istilahnya yang bikin saya capek atau saya bikin saya sepertinya takut. Ya saya jalanin aja karena saya ngeliat ada cahaya tadi, terus saya berjalan Iya. sampai saya melihat ada kerumunan orang di tanah lapang yang luas sekali. Iya. Suasananya putih. Nah di situ saya melihat orang itu laki-laki maupun perempuan umurnya sama aja. Iya. Kalau di dunia ini kalau saya lihat sih umurnya kalau di dunia ini sekitar umur 35-an tahun, semuanya sama. Iya, iya. Nggak ada yang beda. Jadi sudah saya dekat kerumunan kan, saya itu dari jauh. Saya dekatin. Kok tiba-tiba seperti ada kaca menutup, sangat tebal sekali. Saya gedor aja sampai nggak ada bunyi, tapi cahaya itu tembus, kelihatan orang di dalam. Iya. Tapi saat panggil orang dalam itu nggak menghiraukan kalau saya ada di luar itu. Ya. Mereka dengan asik dengan kegiatan mereka aja, seperti duduk-duduk, ceramah, cerita-cerita aja. Iya. Nah saya lihat juga ada burung-burung yang terbang di atas kepala mereka putih. Sepertinya dalam itu suasananya lebih damai, lebih tenang rasanya. Iya, iya. Jadi kalau saya pas dengar ada suara orang, saya noleh ke belakang, ternyata ada lagi orang datang juga seperti saya juga, keadaannya jalan. Iya. Jalan-jalan, tiba-tiba nggak saya lihat ada pintu atau apa, tiba-tiba mereka itu sudah saya lihat loh,
itu di dalam, masuknya dari mana? Saya langsung datangin lagi. Ternyata nggak ada pintunya. Tiba-tiba sebelah kiri lagi ada lagi, tiba-tiba ada orang datang. Tiba-tiba saya dekatin lagi, loh orang itu tiba-tiba ada di dalam. Sementara saya lagi ngeraba gini cuma kayak kaca dan menutupin. Jadi langsung saya diam aja dari depan ini. Tiba-tiba saya dengar ada suara dari belakang saya memanggil nama saya. Agus sebenarnya. Tahu nama sampean ya? Tahu. Kok tiba-tiba orang tahu nama saya di sini? Dengan saya jalan ini cukup jauh. Entah saya nggak tahu kampung apa namanya, tiba-tiba ada yang memanggil. Langsung saya noleh. Langsung saya bertanya. Orang tua, ternyata ada yang dari belakang saya datang. Seberjubah putih. Cuma mukanya saya tidak bisa lihat. Karena mukanya begitu terang mukanya. Entahkah dengan cahaya, entah apa, yang penting mukanya tidak bisa lihat. Langsung saya bertanya. Kalau saya di kampung kan memanggil orang tua itu sebutan, biarpun dia orang laki, kita memanggilnya nenek. Nah, nenek, saya bilang, nenek siapa? Kamu tidak perlu tahu dengan siapa saya, tapi saya tahu sama kamu. Kamu tahu nek, bilang, karena saya cukup jauh jalan sampai ke sini, tapi saya mau masuk ke dalam, kok saya tidak bisa, saya bilang, nek. Coba saya lihat tanganmu, banyak. Langsung saya bilang, kenapa dengan tangan saya, nek? Saya lihat tangan saya ke depannya nenek itu. Bilang tangan kiri apa tangan kanan, nek? Dia bilangnya tangan kanan duluan. Saya lihat tangan kanan saya. Dia lihatlah garis tangan saya, kemungkinan dia lihat. Kamu ini belum waktunya belanja ke sini. Cuma kamu ini ibaratkan orang itu bilang kesasar juga enggak belanja, karena di sini memang bukan tempat kesasar. Cuma kamu belum waktunya untuk ke dalam. Tapi kamu sudah sejauhnya, kamu ada di sini belanja. Di apa salahnya sama setelahnya memperlihatkan kamu keadaan di sini belanja. Di suatu saat kamu kesini nanti, kamu akan tahu belanja. Di apa namanya, di tempat ini. Ini adalah jalan kepulanganmu belanja. Di sini tempatnya, awalnya di sini belanja. Nanti setelah ini masih ada belang kelanjutannya. Cuma kamu pas bertemu aku di sini belanja, belang nenek itu karena kemungkinan tadi kalau kamu itu entah kesasar entah apa, tapi kalau kesasar enggak belanja. Cuma waktunya kamu belum sampai ke sini. Nah, langsung saya bilang, jadi bagaimana nek keadaan saya sudah ada di sini? Dia bilang sama nenek itu, tapi kalau di sekarang kan orang memanggil, kalau orang laki kan kakek. Nah kalau kami di kampung sana itu memanggil yang orang tua itu disebutan nenek. Udah, kalau kamu memang sudah ada sampai di sini banyak, saya akan ajak kamu jalan-jalan melihatin keadaan di sini belanja. Inilah dikatakan, kalau saya ini, langsung dia bilang, mungkin saya tadi kan bilang saya bertanya, langsung dia jawab sudah. Dia bilangnya saya ini adalah pesuruh belanja, pesuruh Allah Subhanahu Wa Taala belanja. Saya bilang namanya sama sih waktu itu masih kecil kan, cuma gitu aja saya jawabnya oh aja. Langsung dia bilang, karena kamu sudah ada di sini, cuma saya tidak bertanya lebih jauh, entah pesuruh apa, namanya siapa, enggak. Cuma saya kita masih anak-anak. Enggak, kayaknya enggak relevan saya bertanya begitu panjang lebar, karena saya umur segitu kan. Saya bilangnya pesuruh Allah aja bilangnya, sudah bilang begitu. Bahkan siapapun yang datang ke sini, saya yang menemuinya dulu, karena ini adalah ini adalah batas antara alam dunia belanja sama alam kubur belanja. Jadi saya ini nek sudah di alam kubur belum belanja, kamu belum dalam kubur, kamu kan di daerah perbatasan. Iya, karena kamu ini belanja di antaranya belanja, di antara hidup dengan alam kematian belanja. Tapi sesudah kematian itu ada lagi alam kehidupan belanja. Saya bilang begitu. Namanya saya juga enggak begitu memahami tentang di sana kan, jadi saya ya oh aja. Langsung dia bilang, karena kamu sudah sampai di sini belanja,
saya kepengen lihatkan kamu, mudah-mudahan nanti kamu akan ingat. Nah di situ langsung tiba-tiba saya merinding, seluruh bulu saya berdiri semua, istilahnya bulu kuduk, bulu apa, pokoknya satu badan penuh saya merinding. Langsung dia bilang begitu, karena pas dia jelaskan ini sudah di apa, batas alam dunia dengan alam kubur, bilangnya tempat kamu ini, bilangnya. Jadi kalau seandainya kamu masuk ke situ maka tidak akan kamu bisa kembali lagi, bilangnya. Karena kalau sudah berkumpul sama orang-orang di dalam, tapi karena kamu yang bisa di batas ini, bilangnya, kamu bisa kembali nanti. Cuma sebelum kamu kembali, bilangnya, wajah kamu jalan-jalan dulu, menglihati, bilangnya, keadaannya, bilangnya, suasananya. Tapi kamu tidak bisa, cuma ibaratkan dia melihatkan itu entah bagaimana. Kalau waktu itu saya habis pikir, sepertinya saya itu pas habis berjalan di sampingnya dia itu, pada dia bilangnya, ayo kita, bilangnya, saya lihatkan kamu, langsung tiba-tiba sepertinya saya tuh tangkap ini posisinya. Jadi seperti tidak menginjak dengan bumi lagi, langsung saya sepertinya ngambang aja ikut dia. Nah diperlihatkanlah, nah ini bilangnya, dari awalnya orang ini di dunia sampai seperti kamu ini di alam sini, sampai masuknya ke situ nanti, bilangnya, yang ini harus didatangin, dan yang ini, yang ini, yang ini, bilangnya, yang akan menanyakan nanti, bilangnya, apa-apa sudah yang perbuat dari dunia ini. Jadi kalau kita sudah, bilangnya, sudah sampai ke sini, nah kayak kamu lihat itu tadi, bilangnya, itu adalah para syuhada, bilangnya, yang kamu lihat itu tadi, orang yang meninggalkan dunia ini, meninggal di jalan Allah, kehendak Allah Subhanahu wa taala, bilangnya. Nah itu mereka itu tadi di situ tempatnya, bilangnya. Orang yang tidak berdosa, ibaratkannya, bilangnya, istilahnya waktu di dunia itu langsung tiba-tiba, dia jelasin juga, orang para syuhada itu orang lagu apa, meninggalkan dunia ini, meninggal dalam keadaan apa istilahnya, mati syahid istilahnya. Seperti apa lingkungan atau suasana sekitar yang para syuhada ini tempati? Ya yang seperti yang itu, yang di tempat yang lem kaca yang terang itu tadi, mereka pada berkumpul situ. Umurnya yang saya lihat tadi seperti yang 35 tahun lah kalau di dunia ini, rata-rata semua, tidak ada yang tua, tidak ada yang muda, semuanya laki-laki perempuan sama semua. Dia istilahnya atributnya pakai baju apa? Putih aja, pakai putih semua. Baju Ya, tidak ada pakai baju lain, cuma baju putih aja dia pakai semuanya. Yang baju dia pakai kain terusan gitu aja. Kain terusan. Jadi itu aja dilihatkan, cuma ada yang bilang itu jelaskannya kalau yang di dalam yang kamu lihat tadi, yang di tempat kamu masukin tadi, bilangnya itu ada tempat para syuhada, bilangnya. Jadi tempatnya mereka lain, lain tempatnya. Nah di sini bilangnya ada juga tempat-tempatnya, bilangnya, sesuai dengan apa yang dikerjakannya waktu di dunia. Ikut dengar juga itu. 3 ekor. Jadi lanjut. saya juga bertanya, jadi kalau saya nanti, Nek, dibilang di mana, Nek? Nah kamu kan belum, bilangnya, kamu ini kesini, saya juga, bilangnya, saya langsung nemuin kamu ini karena kamu ini belum ada dalam catatannya, bilangnya, waktu pulang. Di daftarnya. Iya, belum ada catatannya kamu pulang, karena saya lihat tadi garis tanganmu, bilangnya. Nah ini, bilangnya, garis kehidupanmu, ini garis rezekimu, ini garis di situ umurmu, terbaca bilangnya. daftar itu. Ada ya. semua, bilangnya. Itu sumpahmu waktu kamu di dalam alam kandungan ibumu, bilangnya. Kamu sanggupin semua, makanya digarisi tanganmu itu, bilangnya. Biarpun semacam kontrak lah ya. Biarpun kamu bersaudara, bilangnya, nggak ada yang sama dengan garisannya itu di tanganmu itu, bilangnya. Kontrak. Kalau itu belum sampai semuanya, ibaratkan kamu sudah digariskan, bilangnya, memakan beras itu 1 ton, bilangnya. Itu kalau masih ada 1 kilo atau setengah kilo, bilangnya, belum waktunya kamu pulang. Sedangkan kamu ini masih banyak, bilangnya. Jatahmu masih, bilangnya. Kalau ibaratkan beras itu masih banyak, bilangnya, di dunia ini masih belum kemakan. Ibarat kuota paket internet itu masih banyak, berapa miliar gigabyte itu masih. Kamu ini kemungkinan memang digariskan memang, bilangnya, untuk kesini, cuma belum waktunya kamu masuk situ, bilangnya, belum waktunya, bilangnya. Cuma kamu sampai ke batas ini aja. Karena di garis tanganmu ini masih banyak, bilangnya, ini dan jodohmu dan nasibmu belum semua kamu jalani, bilangnya. Hidup, mati, rezeki, jodoh itu ada semua dalam garis tanganmu, itu belum kamu laksanakan, bilangnya. Jadi kamu ini belum waktunya. Jadi sudah selesai kita nanti aku ajak lihat kamu, lihatkan karena kamu sudah terlalu jauh ke sini, bilangnya, perjalanan akan saya lihatkan aja posisi di sini.
suatu nanti kamu kembali ke sini bilangnya daerah ini adalah jalan kembali bilangnya. Iya, iya. Harus kamu ingat ini jalan yang kembalinya kamu ke sini bilangnya. Nah di sini nanti di sini sesuai dengan amal dan perbuatanmu waktu di dunia bilangnya. Nah kalau yang di sini ya tunjukkan kalau yang di sini itu tadi kamu lihat tempatnya para syuhada sudah kamu lihat banyak keadaannya bagaimana. Nah kalau yang di sebelah sini cuma arahnya ke kanan semua. Iya. Saya belum lihatkannya ke daerah kiri, Iya. lihatkan yang kanan aja. Nah kalau di sini banyak, nah tempatnya apa istilahnya para ini apa namanya istilahnya itu kalau di dunia ini perbuatannya ini seperti alim ulama, apa namanya orang-orang yang istilahnya berjuang demi agama tapi bukan disebut itu yang tadi yang jihad langsung, yang tadi yang situ tadi tapak diperiksa belanya itu langsung datang masuk aja itu mereka belanya Kelas VVIP lah. nah pertama. itu ya belanya itu pokoknya langsung istilahnya di dunia itu tampak pun dia apa-apain belanya langsung ke situ tempatnya sudah pas dia langsung habis belanya apa istilahnya umurnya habis sudah mautnya sampai langsung dia langsung situ aja Bilang Kiai ya, bihoir hisab tanpa dihisab atau ditimbang itu. bahkan mereka belanya tidak dimandiin tidak diapa-apain pokoknya langsung dengan pakaiannya itu langsung situ Jalur tolnya Ya. ke situ lah. enggak melewati yang ini belanja langsung dia ke situ belanja karena mereka sudah orang yang di apa istilahnya sudah dijanjikan sudah dengan semuanya kemuliaan banyak memang Termasuk nabi-nabi rasul segala macam itu ya. itu lain Kita nggak belum ditunjukkan sama nenek itu ya. itu tempat yang aja belanja apa namanya tempat yang para syuhada Para syuhada. ya para orang yang meninggal syahid istilahnya Mati syahid. mati syahid meninggalkan dunia ini karena tapak diproses yang situ karena ini belanja kamu ini di tingkatan bawah aja Iya. ini sesuai dengan keadaan kamu yang ada di dunia karena kamu bukan alim ulama makanya kamu di tempatnya di sini belanja posisinya kamu Kita datangnya orang rakyat biasa lah. istilahnya kamu sekarang itu jelata lah atau bagaimana Iya. nah kalau yang di sini banyak itu adalah para yang penyebar agama apa istilah kayak ustadz balik nah ini tempatnya banyak sini nanti banyak Kelas B-nya lah. Nah, tapi tempatnya ya kalau dilihat sih kalau di dunia ini mungkin hotel saya pernah juga ya lihat hotel seperti di Surabaya atau di Balikpapan kayaknya lebih mewah lagi Lebih mewah dari itu. ya lebih mewah lah pada hotel apa di Surabaya pernah saya datangin nginap sama teman itu hotel Pakuwon saya pernah Surabaya tapi kayaknya itu lebih mewah Sebelahnya ada mall Pakuan. ya di bawah ada plasanya juga Iya. Itu. Mall lebih Pakuan. mewah daripada itu lagi itu yang para untuk yang menyebar agama Islam istilahnya yang mengajarkan kebaikan Iya. bahkan dia bilang ini waktu di dunia mungkin kamu nggak banyak apa namanya dia juga bukan penyebar agama Islam tapi dia di sini juga posisinya Iya. amalannya kalau kalian anggap remeh lah sepertinya belanya membuang itu aja duri belanya membuang duri jalanan karena dia berniat dapat ada orang lain yang menginjak apalagi kalau seandainya dia menginjaknya belanya langsung dia membuang nah itu di sini juga tempatnya belanya sekecil itu belanya penghargaan Allah Ta'ala lebih besar belanya Bilang guru ngaji kita itu disebut amal jari ya Pak Gus itu. Termasuk Atau- kalau kita ketemu paku atau benda-benda tajam pinggir jalan kemudian kita amankan Singkirkan, supaya ya. nggak- bahkan yang ini belanya apa namanya perbuatannya boleh dikatakan kalau di dunia orang semua apa namanya tidak senang dengan dia belanya tapi di akhir hayatnya dia melakukan kebaikan belanya ini posisinya di sini juga belanya Subhanallah, luar biasa. ditunjukkannya di sini juga jadi selama kamu nanti di dunia cucuku dia bilangnya nggak usah kamu apa namanya kalau untuk berbuat baik itu Iya tuh. meskipun kamu biarpun dianggap orang itu tidak ada gunanya tapi Remeh-temeh atau apa sepele tapi kan di sisi Allah Ta'ala ditempatkan itu di tempat yang terhormat. iya Subhanallah. itu posisinya di sini bilangnya dan mereka ini yang posisinya di sini kalau di dunia dianggap orang ya nggak ada artinya lah perbuatannya tapi di sini Allah Ta'ala memposisikan dia sama seperti yang penyebar agama Islam yang terdahulu bilangnya Luar biasa.
Padahal yang dia lakukan tadi seperti itu tadi, membuang duri, membuang beling belanya. Kalau istilahnya sekarang nyebutnya beling, kalau dulu saya bilang kaca Supaya lah. nggak tertijak kaki Iya, orang. kalau dulu kayak kita bilang kaca, pecahan kaca. Kalau saya sekarang dengar berita ada yang nyebutnya nama beling, ya makanya saya sebut nama beling juga. Tempat saya beling juga namanya itu. Karena di tempat saya bilangnya kaca, pecahan kaca. Bahkan ada yang memotong tunggul yang kecil, bukan tunggul yang hidup, tunggul yang sudah mati tapi muncul. Dia pangkas sampai rata dengan tanah, itu di sini juga itu memang tempatnya. kalau keinjak kaki kita yang nggak beralas kaki, Takut ketendang, kesepak istilahnya orang bisa bisa nyindir berdarah balik. juga itu. Dijelaskan juga. Karena aku Dia. pernah juga. Ya, jadi kalau tiba-tiba orang tertendang, dia kembali dan memotongnya sampai habis Iya, belanja. iya. Sampai di sini juga posisinya belanja. Ditempatkan di Iya. tempat terhormat juga. Padahal yang lalunya dia tidak melakukan apa-apa, pas dia mendekat ajalnya dia melakukan itu belanja, langsung dia dipanggil. Nah, posisinya di situ. Iya, iya. Jadi bukan apa yang kita perbuat belanja. Kalau untuk sini bukan masalah apa yang kita perbuat di dunia, niatnya belanja yang utamanya. Waktu kita mau kesini itu, yang paling utamanya adalah niat. Karena niat itu dilaksanakan ataupun tidak, belanja sudah tercatat belanja. Dia ceritain sama saya. Tapi ya rasanya waktu dia bercerita itu panjang sekali waktunya. Terus akhirnya gimana Pak Gus? Dia kan dilihatkan lagi juga ke tempat-tempat yang istilahnya yang lebih anu lagi. Ini tadi tempat orang yang meninggal waktu mereka berperang di jalan, mendapat maut di jalan Allah Ta'ala. Nah, yang ini tadi tempat para penyebar agama Islam, dan yang di sebelahnya lagi di situ orang yang mencintai para habaib juga ada dilihatkan juga. Nah, iya. Habaib ini adalah keturunan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya itu. Nah, ini tempatnya mereka di sini belanya. Ini adalah yang paling anunya di sini, rahasia ini belanya. Kalau orang nggak kesini nggak bakalan tahu. Iya. Rahasia yang ini nggak ada yang bakalan tahu. Karena di sini, karena Allah Ta'ala belanya berkata, tidak kuciptakan dunia ini kalau tidak karena engkau ya Muhammad. Jadi kita ini tinggal di tempatnya mereka, punya datuknya mereka, yang Rasulullah itu tadi. Jadi di situ siapapun yang mencintai para habaib itu, saya lihat posisinya luar biasa istimewanya lagi. Jadi bukan berarti itu tadi ke tempat ini pindah ke sini, ke tempat ini malah tambah. Enggak, dari sini tadi ke tempat kedua dan ke tempat ketiga itu. Ini ada tempat belanja para habaib yang di sini posisinya. Habib. Ya, ini posisinya di sini. Kalau Jadi, laki sebut Habib, kalau perempuan Habibah. Nah, seperti Betul, Syarifah. Syarifah. Kalau Habibah adalah kekasih Allah. Kekasih Allah. Kalau Kalau Syarifah ya. Syarifah itu adalah putrinya Rasulullah. Jadi dia bilang ini tempatnya mereka belajar yang ini, dan mereka yang menguasai semua yang di sini belajar. Jadi siapapun yang ada tandanya belajar, mereka di sini. Semua waktu di dunia itu berbuat baik kepada para habaib. Misalnya kayak saya, Roman yang jelek hitam ini pernah salim sama Habib ini. Terus kemarin ada Habib dari Maroko yang datang di pengajian di pendopo Bapak Bupati Semenandar itu. Itu termasuk tanda juga, ada tanda, ya. Orang yang pernah menyentuh mereka, karena dari bukan kita memandang yang sudah ada ini, karena dari datuk sepertinya Rasulullah belajar, dia memegang anaknya memegang anaknya, anaknya memegang anaknya, itu darah itu ada terus mengalir, dan bekasnya itu ada terus belajar di tangannya para habaib itu belajar. Jadi kita otomatis secara langsung kita menyentuh mereka itu dan menyentuh Rasulullah belajar, karena ada darahnya mengalir terus belajar sampai ke bawah itu. Dan jangan kita waktu di dunia belajar namanya dia bercerita ya, saya namanya kebanyakan saya mendengar, sesekali saya menyela, tapi kemungkinan ya tidak terlalu anu lah, bukan berarti saya memotong pembicaraan karena saya menganggap dia nenek itu tadi. Jadi saya dengarin terus aja apa yang dia omongin, dia ceritain, dijelasin aja langsung. Ini belajar tempatnya ini, yang ini dijelaskan, ini para Juriatnya Rasulullah, ini tempatnya menguasai di sini, ini menguasai di sini, ini menguasai di sini, menguasai di sini.
tepatnya sampai seterusnya ada penguasanya dari keturunannya Rasulullah itu tadi diceritakan. Padahal di situ masih panjang, cuman bisa istilahnya mungkin ada yang bisa saya ceritakan, ada mungkin kemungkinan saya melupakan cerita itu karena sudah kejadiannya. Nah sekarang saya kan usia saya kelahiran tahun 66, 17 Agustus. 66 ditambah 12 berarti sekitar 78-79 itu Ya, kejadian itu, Matusuri itu ya. meninggal itu saya. Sekarang usia berapa Pak Agus? Sekarang kan sudah dari 66 sampai ke sekitar 53 nggak salah sekarang ya. Umur Tua Pak Agus 2 tahun dari saya. cuma ada yang bilang kok Masih kelihatan masih ya apa istilahnya walaupun mukanya itu mirip Ahok jadi ya tapi masih usianya masih di bawah Pak Ahok kelihatannya begitu. Atau mungkin kurang lebih aja dengan usia Ahok. Oke, ini sudah menit ke 30 Pak Agus, jadi sambil diserbu dulu Pak. Diserbu dulu. Itu oke lah, sampai kita skip sedikit. Saya ingat Pak cerita Pak Agus itu habis itu kemudian kalau nggak salah disuruh pulang oleh kakek ini, terus di keadaan situasi di rumah sama ibunda, monggo dilanjut Pak. Iya. Mungkin sambil dibakar-bakar. Pas waktu sudah kejadian itu kan semua sudah dilihatkan ini di dalam, langsung dia bilang itu tadi di alam kubur bilangnya. Cuma kamu masih belum masuk bilangnya. Di perbatasannya. Di perbatasan antara dunia dengan alam kubur bilangnya. Jadi saya jelaskan itu tadi alam kubur bilangnya, tempat-tempat yang itu tadi yang kamu lihat tadi, posisi orang yang diapain itu semuanya. Kalau kamu mau ceritain makomnya lah istilahnya, makomnya. Kalau kamu mau ceritain lagi di dunia, tapi kamu lihat juga karena mereka tidak menyaksikannya. Nanti kemungkinan kamu hanya memfitnah aja. Bujur juga. Karena itu sudah kamu lihat, kamu rahasiakan juga buat dirimu, nggak apa-apa. Kalau kamu mau cerita, kalau bagimu mendengarkan, kalau tapi kamu lihat dulu posisinya, ibaratkan ini cerita ini kalau kamu ceritakan, karena bukan kalau diceritakan 1 hari 2 hari nggak selesai. Ceritanya. Kalau mau cerita karena perbandingan waktu kita dunia dengan di alam akhirat beda ya. Iya, jadi dia bilangin kalau kamu mau cerita panjang lebar, kalau mereka hanya mendengarkan aja ceritanya kan pendek. Tapi kalau mereka bertanya di balik cerita itu, maka ceritanya akan panjang. Kenapa yang kamu lihat itu akan langsung sesuai dengan pertanyaan mereka, langsung muncul aja apa yang ada itu tadi. Nyambung lah istilahnya. Nyambung Makanya ceritain kalau bilang kamu pendek, sangat pendek. Tapi kalau kamu ada yang bertanya, sangat panjang cerita ini.